Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan memberikan materi buat kelas 11 ya tentang seni menjual ya bersama Enden Siti Maria. Ya, lanjutkan materinya. Pengertian. Sekarang kita akan membuatkan suatu pengertian ilmu menjual. Ya, ilmu menjual adalah kegiatan menjual merupakan kegiatan dasar wirausaha. Pasti kalau wirausaha itu dengan kegiatannya berbisnis ya, atau kita akan ada jualan barang, jasa ya, produk atau jasa kalau itu ya. Kita akan pengertian ilmu menjualnya. Diulang lagi ya, dengan kegiatan menjual yaitu kegiatan dasar wirausaha. Wirausaha itu adalah untuk berdagang atau berbisnis, atau kita akan menjual suatu produk atau jasa gitu ya. Nah, manfaat ilmu menjual. 1. Melakukan kegiatan dagang ya, berdagang produk atau jasa. Kalau produk kan suatu barang, kalau jasa tuh memberikan suatu contohnya kita memberikan seorang dokter kan, dokter harus memberikan jasa kepada pasien. Nah itu ya, dengan memberikan penanganannya ya, itu contohnya. Banyak ya, guru semacam ya, dokter, terus ya, servis kan itu suatu jasa ya. Keduanya mengatasi rintangan yang timbul. Contohnya kita ada persaingan ya, mengatasi rintangan itu persaingan dengan harga produk ya. Produk itu bisa menggunakan kemasan ya, itu kita harus bisa mengatasi rintangan yang akan timbul. Tiganya yaitu mengatasi persaingan dari luar atau dalam negeri, yaitu semacam contohnya ya, kita kan membuat kemarin mendengar buat mobil SMK ya. Nah dari luar kan banyak ya, tentang contohnya dari Toyota ya, Jepang, Cina yang Wuling itu persaingan otomotif. Empatnya memajukan perdagangan. Nah ini harus memajukan perdagangan untuk mendapatkan omset. Kita kan untuk berwirausaha itu untuk mendapatkan keuntungan itu. Jadi harus bisa memajukan perdagangan itu sendiri. Nah, ruang lingkup penjualan. Nah di sini 1. Hukum penjualan ada kan, di situ ada hukum penjualan akad semacam kalau di ini ya, harus ada hukum jual belinya, harus ada yang mau pasti akan menerimanya itu ya, ada hukumnya. Alasan-alasan penjualan. Nah, kita alasan-alasan penjualan itu pasti ada alasan untuk membuat suatu bakat atau hobi untuk penjualan, atau alasan kita membutuhkan suatu perekonomian ya. Di situ alasan-alasan penjualannya itu sendiri beda-beda antar produsen ya. Ada yang beralasan hobi ya, satu perekonomian itu sendiri untuk mendapatkan suatu keuntungan. 3. Dasar-dasar penjualan. Dasar-dasar penjualan pasti kita bisa menggunakan dengan cara ada bahan bakunya ya, dasar-dasar penjualan itu. Nah di sini kita akan lanjutkan sistem penjualan. Sistem penjualan itu ada latar belakang ya, yang mempengaruhi sistem penjualan itu orientasi produksi. Orientasi produksi itu kita bisa melihat dengan bahan baku ya, bahan mentah untuk diproduksi menjadi suatu barang setengah jadi atau barang jadi. Nah itu keduanya ya, orientasi permodalan jelas di sini ya, harus ada modal ya, modal untuk berwirausaha. Dengan cara permodalan itu bisa dengan menggunakan modal sendiri, modal join ya bersama teman atau klien atau sama mitra kerja gitu. Permodalan bisa kita minjam uang ke bank untuk permodalan atau investasi. Permodalan itu banyak ya, ada kita itu modal sendiri, modal joinan, modal ya investasi, atau modal yang pembinaan dari bank itu sendiri.
Ya, orientasi penjualan. Kita di sini orientasi penjualannya kita bisa menjual dengan secara menyeluruh. Orientasi pemasaran juga ada. Nah, di sini ada kita buat ya B, konsep penjualan dan pemasaran. Ada dua juga ya. Di sini konsep penjualan, titik tolak ya, titik tolak itu hasil produksi kita promosikan dan penjualannya. Nanti sasaran akhirnya keuntungan melalui volume penjualan itu sendiri. Contohnya gini, kita kan sudah menghasilkan produk kita buat baju ya, setelah itu kan kita promosikan dan akhirnya setelah promosi ada yang beli, kita jual. Nah, mendapatkan keuntungan di sini mencapai penjualan itu omset atau target yang kita tiap rencanakan itu sendiri. Nah, konsep pemasaran, titik tolaknya hasil produksi, sarana ya, sasaran akhir. Nah, kalau hasil produksi usaha pemasaran terpadu sama keuntungan juga melalui volume penjualan. Ya, sama untuk menggunakan sistem. Nah, di sini sistem penjualan sederhana dan modern. Ada sistem penjualan sederhana, komunikasi ya. Komunikasi itu perusahaan ke pasar ya. Nah, itu baru perusahaan barang dan jasa ke pasar. Perusahaan mendapatkan uang dari pasar itu sendiri, dan pasar dibutuhkan informasi dari perusahaan juga bisa mendapatkan informasi ya dari perusahaan itu sendiri. Contohnya kita sistem strategi untuk memasarkan, kita harus tahu pangsa pasarnya gimana, dibutuhkan atau tidak, atau berapa yang harus kita target jual ke pasar itu sendiri. Nah, itu sistem modernnya. Sistem sederhana antara komunikasi perusahaan dan pasar, barang dan jasa ke pasar, uang ke pasar atau pasar ke perusahaan, informasi dari pasar ke perusahaan. Nah, kita akan melanjutkan tentang sistem penjualan modern ya, kebudayaan. Di sini kebudayaan atau kultur. Di sini ada pemasok dan teknologi. Ada perusahaan atau pesaing ya, pasar dan perekonomian. Nah, ini kalau digambarkan di sini bisa ya, maksudnya di sini perusahaan akan bersaing ya, bersaing dengan di pasar dengan banyak perusahaan yang lainnya. Perekonomiannya bisa ini akan ada kebijakan dari pemerintah kalau sistem modern. Jadi ada kebijakan tentang masalah harga atau menentukan masalah produknya itu sendiri. Nah, pengertian penjualan, adapun sistem-sistem penjualan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Penjualan langsung ya, kalau kita penjualan langsung antara katakan dari perusahaan atau dari agen ke toko sendiri, itu langsung penjualan melalui toko, melalui penjualan secara langsung itu door to door bisa ya. Kalau penjualan secara langsung melalui penjualan surat atau pos, atau penjualan melalui telepon atau memesan ya. Penjualan itu ya, kalau tidak langsung itu dengan memesan dengan atau antara toko ke perusahaan dengan cara memesan. Kalau tidak langsung. Cukup sampai di sini ya materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau bisa bertanya lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.